Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini, seperti janji saya kemarin, saya akan kembali membahas tentang sinetron Carmilla. Kemarin kita sudah membahas bagaimana karir dari Heiko van der Vecken. Nah, hari ini kurang lengkap rasanya kalau kita tidak menyisipkan satu nama yang sepertinya sudah benar-benar lengket dengan nama seorang Heiko, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Rangga Azov. Jadi ada salah satu request yang cukup menarik untuk kita bahas dan meminta saya supaya memprediksikannya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Beli tolong dibacakan kira-kira bagaimana bila Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken membintangi Carmilla, ya. Jadi intinya dalam satu project lagi. Kita bisa tahu di beberapa kesempatan yang lalu mereka dipertemukan dalam satu project itu dalam sebuah video klip, ya, video klip Bahagia Bersamamu, dan itu sangat meledak luar biasa. Teman-teman bisa cek videonya ya, Bahagia Bersamamu, itu udah berapa juta viewernya. Dan saya rasa teman-teman khususnya fans dari Heizov sangat menikmati bagaimana kebersamaan mereka berdua dalam satu project. Nah, itu hanya dalam ruang lingkup musik ataupun juga video klip. Kira-kira kalau misalkan berandai-andai, kira-kira apa yang akan terjadi apabila mereka membintangi sinetron secara bersama lagi, seperti halnya saat di Samudra Cinta dahulu. Oke? Mungkin ada kesempatan nggak ya? Apakah Rangga Azov setelah selesai syuting projectnya yang sendiri, apakah ada kemungkinan untuk ditarik dan masuk ke sinetron Carmilla? Kita masih belum tahu. Tapi ada baiknya kita akan mencoba memprediksikan kira-kira seperti inikah yang akan terjadi apabila Rangga Azov menjadi lawan main ataupun juga kembali bersama Heiko dalam satu project sinetron. Oke, kita akan mengajak kartu tarot ini terlebih dahulu ya. Seperti biasa, sambil mengajak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang hal yang saat ini sedang membuka tentang artis idola kamu tersebut, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga ataukah ada permasalahan yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditx_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita ambil kartu yang pertama. Ya, ini dia. Kita akan mencoba untuk membaca cepat saja ya. Ya, terlihat di sini ada seseorang yang sedang memegang tongkat kayu ya. Dan di sini juga ada beberapa tongkat kayu yang sepertinya terlihat berdiri gitu ya. Tapi tingginya itu berbeda-beda. Ada yang terlihat tinggi banget, ada yang terlihat ada di bawahnya, seperti itu ya, berbeda-beda. Di sini saya lihat untuk Rangga Azov sendiri sebenarnya tidak ingin menutup kemungkinan apabila dia itu diberikan kesempatan ya, apakah mau untuk masuk dalam project yang sama dengan Heiko. Dia tidak akan menutup kemungkinan tersebut. Saya rasa dia akan mengambil kesempatan tersebut, karena di sini saya juga melihat apabila mereka berdua disandingkan kembali, pastinya apa yang mereka buat atau apa yang sedang mereka bintangi saat ini, misalkan mereka berdua ya di sinetron Carmilla dipersatukan menjadi lawan main, pastinya sinetron tersebut akan menjadi sesuatu yang berbeda daripada sinetron yang lainnya. Karena saya juga melihat banyak sekali para fans dan juga para netizen, khususnya fans dari Heizov, sangat menunggu untuk melihat mereka berdua itu kembali dalam satu sinetron. Dan di sini saya juga melihat bahwa Rangga Azov pastinya akan sangat menerima apabila di kemudian hari, apabila dia sudah selesai ya pekerjaannya dan tidak ada tawaran pekerjaan yang mungkin sudah dia ambil dan disodori
kira-kira gimana nih kalau misalkan masuk ke Carmilla? Apakah Rangga Soft akan mau? Kalau saya melihat dari segi bisnis, dari segi yang lainnya ya, kalau misalkan dari segi bisnis, saya melihat cukup banyak keuntungan yang akan diraih, dan juga dari segi popularitas juga pastinya akan mendongkrak namanya, baik dari sinetronnya, baik dari pemainnya. Saya rasa akan menimbulkan antusiasme dari para penonton. Jadi saya melihat di sini apabila Haiko kemudian juga Rangga Soft dalam satu project lagi, pastinya akan membuat sesuatu yang sangat berbeda, dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh para netizen. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, ini dia. Di sini terlihat ada dua orang ya, dua orang dewasa, dan di sini juga ada dua orang anak-anak, dan di atasnya ini terdapat piala ya, cup ya, lambang piala di sini keluar. Dan di sini saya melihat untuk Haiko dan juga Rangga Soft sendiri sangat merindukan momen-momen seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mereka berdua dipertemukan, ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, karena ada chemistry yang sudah mereka bangun. Di beberapa waktu yang lalu mereka sudah bermain bersama, kemudian juga sering bertemu bersama. Itu pastinya akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri daripada pemain-pemain lain. Saya tidak mengatakan bahwa pemain lain itu mainnya itu jelek, enggak, tapi saya rasa Haiko dan juga Rangga Soft akan memiliki tempat tersendiri, khususnya dari para fans HISOFT, dimana fans dari HISOFT sendiri sudah sangat menantikan kemunculan idolanya untuk kembali bersanding dalam sinetron yang sama. Itu pastinya akan menjadi sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Dan kita bisa melihat apabila kemarin dari video klip Bahagia Bersamamu saja bisa tembus penonton sebegitu banyaknya. Selain lagunya juga bagus, kehadiran dari Rangga Soft yang menjadi bintang video klip kemudian juga bersanding dengan Haiko pastinya akan menjadikan hasil yang sangat memuaskan, bisa dilihat dari viewer video klip tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan di sebuah sinetron ya, apabila mereka berdua dijadikan satu, pastinya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa juga. Dan dari segi bisnis ataupun juga dari popularitas pastinya akan mendongkrak mereka semua. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini ada Ace of Swords ya. Lihat ada sebuah tangan yang sedang memegang pedang, dan pedangnya di sini seperti terlihat ada mahkota ya yang berada di atas. Dan di sini saya melihat bagaimana mereka berdua itu bekerja sama di project yang sebelumnya ya, itu menjadi sebuah patokan ya. Kemudian juga dari hasilnya, dari hasil beberapa waktu kemarin mereka berdua sudah menunjukkan hasilnya sangat bagus. Jadi apabila dipresentasikan dan juga diaplikasikan sebagai sebuah sinetron yang baru, pastinya akan menjadi sesuatu yang bagus juga. Dan di sini saya juga melihat sepertinya kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Dan ini kalau misalkan rating dari sinetron tersebut kurang bagus, bisa jadi itu adalah salah satu opsi untuk menambahkan Azov masuk ke sinetron tersebut. Kalau misalkan ratingnya turun ya, kalau misalnya ini misalkan kalau misalkan ratingnya turun kemudian ngangkatnya itu susah, kalau misalkan dimasukkan sosok dari Azov ataupun dari pemain lain ya, itu mungkin salah satu cara. Kalau misalkan Azov yang masuk, saya rasa itu akan menjadi sebuah langkah yang cukup tepat. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang keluar ini ya, kalau misalkan harus berandai-andai, di sini saya melihat prosentase keberhasilan dan juga rating dari sinetron Carmilla cukup bagus. Entah itu Carmilla ataupun juga sinetron yang lainnya ya, kita tidak usah nyebut sinetron yang saat ini, tapi kalau misal mereka berdua membintangi ya, untuk akhir-akhir ini apalagi membintangi
project bersama, entah itu video klip ataupun juga sinetron, pastinya akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa, dan antusiasme dari para penonton pastinya akan semakin menjadi-jadi. Jadi sangat luar biasa kalau misalkan mereka berdua kembali bersama, entah itu sinetron ataupun video klip. Saya rasa teman-teman, khususnya fans dari HISOF, sangat menunggu saat-saat tersebut. Dan di sini saya juga melihat bahwa sepertinya akan ada waktu di mana mereka berdua akan dipertemukan lagi, dan saya rasa ini tidak akan terlalu lama. Jadi kalau misalkan saat ini sudah banyak pemberitaan tentang mereka berdua, pastinya itu akan menjadi sebuah benih ya. Kalau misalkan sebuah benih ditanam kemudian juga disirami setiap hari, pastinya akan tumbuh, dan tumbuhnya ini saya rasa akan membuat sinar dari Haiko dan juga dari Rangga Ashof itu akan semakin terang ya. Jadi sangat luar biasa kalau misalkan mereka berdua itu dipertemukan dalam suatu project lagi. Dan itu tadi prediksi dari saya. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, dan tetap doakan yang terbaik untuk Rangga Ashof dan juga Haiko van der Vecken, baik dari karirnya dan juga dari asmaranya. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esguero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.